Ketika Anda merasa tersakiti, maka Anda ada 3 cara pilihan untuk membalas. Dan semuanya boleh. Dan Anda tidak berdosa, serta bukan aib. Faham ya? Ya. Boleh, tidak dosa, dan bukan aib. Artinya memang syariat memberi Anda pilihan itu. Nomor 1, balaslah keburukan orang yang menyakiti Anda dengan keburukan yang semisal, setara. Jadi misalkan Anda dipukul pipi, balas pukul pipinya. Anda diriba, balas dia riba. Anda misalkan dihina, balas hina dia. Boleh enggak? Boleh. Loh Ustaz, kok ajarannya membalas? Karena memang begitu, supaya orang yang melakukan tahu bagaimana rasanya orang yang tersakiti karena perbuatan dia. Maka boleh nggak dibalas? Boleh. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Allah firmankan di dalam Al-Quran, dan balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Ditafsirkan oleh para ulama, boleh loh ternyata kita membalas keburukan orang lain dengan keburukan semisal seperti yang dia lakukan kepada kita. Anda merasa tersakiti oleh orang lain, balas supaya bagaimana dia ikut merasakan sakitnya Anda ketika tersakiti. Itu pilihan yang pertama. Tapi apa yang Anda dapat? Anda tidak mendapatkan apapun kecuali apa? Puas di dalam hati. Dikira saya nggak bisa, dikira saya nggak berani. Tuh syukurin lo, gimana tuh rasanya disakitin orang. Tapi dia nggak berdosa. Dan biasanya Ustaz, yang seperti itu nggak puas kok Ustaz, ternyata membalas seperti itu. Nggak bisa. Kurang ini aku bahas. Kurang ya? Lah, Karena merasa kurang. Dorongannya bukan dari kebaikan, tapi dorongannya dari keburukan. Dan keburukan itu tidak pernah memunculkan kepuasan. Dan ini quote keren ini. Orang yang melakukan keburukan tidak ada endingnya. Sementara kebaikan endingnya surga. Masya Allah. Endingnya kepuasan, endingnya ketenangan, endingnya kebahagiaan. Kan begitu. Itu yang pertama. Silakan dibalas. Tapi Anda nggak dapat apapun kecuali sekedar mungkin ya perasaan bisa membalas. Bisa membalas gitu aja ya. Bisa balas. Cara yang kedua, ketika Anda disakiti orang lain, Anda punya pilihan apa? Biarkan dia di dunia jangan dibalas, tapi tagih dia kelak di akhirat. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di saat itu tidak ada kezaliman, di bawah pengadilannya Allah yang maha adil, dihisap langsung oleh Allah yang hisapnya paling teliti. Nah, ketika Anda membiarkan orang yang menyakiti Anda di dunia, tapi Anda tagih untuk berupa pahala yang Anda dapatkan kelak di akhirat, apa dalilnya? Biarin di dunia, kamu menghina saya, udah biarin, nanti di akhirat kita ketemu. Gitu kan? Oh, kamu ambil duit saya, udah biarinlah di dunia, nanti biar di akhirat Allah yang mengadili. Apa dalilnya? Insya Allah semua pemirsa tahu mengenai hadis yang berbicara tentang orang yang bangkrut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Para sahabat jawabannya ya tentu duniawi banget kan. Apa jawabannya? Yaitu orang yang berdagang, dagangannya habis, duitnya nggak ngumpul. Rasulullah bilang, minus sudah, minus tenaga, minus tempat, segala macam minus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Anda sholat kan? Membawa pahala puasa, tentu Anda puasa kan? Membawa pahala sedekah, Anda juga sedekah. Baca Al-Quran, Anda baca Al-Quran. Bawa pahala haji umroh, Anda lakukan semua itu. Tapi orang ini yang datang ke akhirat membawa pahala sedemikian rupa banyaknya, ternyata pernah memukul si fulan, pahalanya diambil oleh si fulan yang dipukul. Pernah menggunjing si fulan, pahalanya diambil sama si fulan yang dia gunjing. Pernah memfitnah si fulan, pahalanya diambil oleh si fulan yang pernah dia fitnah. Pernah mencurangi si fulan, pahalanya diambil sama si fulan yang pernah dia curangi. Dan datang berbagai macam orang-orang yang pernah dia zalimi untuk menuntut balas kepadanya di hari kiamat. Kalau pahalanya habis, sementara yang nuntut masih banyak,
maka Allah jadikan dosanya orang yang terzolimi ditanggung oleh orang yang menzolimi. Insya Allah. Ini pilihan kedua. Sabar sejenak di dunia, tuntutnya di mana? Di akhirat. Ya sedikit lebih baik dibanding yang pertama. Tapi untuk pemirsa podcast itu pilihannya ketiga. Kita tidak menganjurkan dua pilihan pertama. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Apa itu, Ustaz? Tidak membalas di dunia dan tidak menuntut di akhirat. Terus pertanyaannya, saya dapat apa? Di dunia nggak balas, nggak mukul, nggak gunjing, nggak menghina. Terus di akhirat saya juga nggak nuntut buat dia. Maka terus saya dapat apa? Allah Ta'ala langsung yang menanggung ganjaran untuk Anda. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman afa", barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, memperbaiki hubungan dengan tidak menuntut kelak di hari kiamat. Apa yang dia dapatkan? Fa ajruhu 'ala Allah, balasannya langsung Allah yang memberi. Misalkan begini, apabila antum ana sakitin, terus antum nuntut ana, Allah kasih dari kezoliman yang ana lakukan kepada antum pahala cuma secangkir. Ini ukuran kezoliman yang saya lakukan, Anda dapat pahala 1 cangkir dari kebaikan yang saya lakukan. Ini kalau nuntut. Kalau tidak nuntut, Allah kasih 1 galon kebaikan. Tentu lebih besar 1 galon kan. Nah, itu ada 3 pilihan ketika Anda merasa tersakiti oleh orang lain. Balas, atau biarkan dunia tuntut akhirat, atau biarkan dunia jangan tuntut akhirat. Dapat apa? Allah langsung yang akan memberi ganjarannya.